Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Walaupun pembelajaran kita masih secara daring, akan tetapi kita harus tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku juga. Kemudian melihat partisipan yang sudah bergabung di Zoom meeting ini berarti sudah bergabung semua ya. Dan jangan lupa mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sistem penyimpanan arsip. Sebentar Ibu share screen kan materinya terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan sedikit mengulas pertemuan minggu lalu mengenai pentingnya arsip bagi suatu organisasi. Nah, di mana arsip itu berisi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan. Begitu. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah meminta kalian buat mencari materi ya mengenai sistem penyimpanan arsip. Berarti ini kalian sudah belajar semua ya. Nah, selanjutnya kalian silakan buka Edmodo ini. Edmodo, silakan dibuka ya. Nanti masuk dengan kode ini TCAJH7. Di situ sudah ada kuis. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 2 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Yang pertama itu pengertian. Apa sih sistem penyimpanan arsip? Sistem penyimpanan arsip merupakan rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat. Sehingga apabila diperlukan lagi, warkat itu dapat cepat ditemukan dan cara tepat. Gitu. Kemudian tujuan dari sistem penyimpanan arsip itu apa sih? Ada yang ingin menjawab? Yang menjawab nanti Ibu kasih nilai plus. Silakan yang mau menjawab. Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Agar arsip dapat. Ya, Bu. Agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, Bu. Maaf bila salah. Ya, benar sekali yang dikatakan Mbak Natasha ya. Salah satunya yaitu agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Terima kasih ya Mbak Natasha atas jawabannya. Kemudian tujuan lainnya yaitu menunjang terlaksananya penyusunan arsip dengan efektif dan efisien. Kemudian menjaga agar data dan informasi di dalam arsip tersebut dapat ditempatkan di tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, divisi, maupun jenis kesamaan informasi. Dan yang terakhir itu ada menjaga dari kehilangan informasi yang terdapat di dalam arsip. Kemudian macam-macam sistem penyimpanan arsip itu ada 6. Yang pertama ada sistem abjad, yang kedua sistem tanggal atau kronologis, yang ketiga sistem geografis, yang ketiga sistem nomor, yang keempat sistem subjek atau pokok masalah, dan yang terakhir itu ada sistem gabungan. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama itu sistem abjad, di mana sistem ini cara penyimpanannya dengan disusun menurut urutan abjad dari A sampai Z. Dapat berdasarkan nama orang, badan, atau perusahaan atau organisasi yang tertera di dalam warkat. Ini contohnya sudah tertera, ini menggunakan nama perusahaan. Selanjutnya ada sistem tanggal atau kronologis, di mana sistem ini cara penyimpanannya berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera di dalam warkat.
Nah, ini contohnya sudah tertera, ini berdasarkan bulan Januari dan Februari 2009. Nah, di dalam bulan itu, Januari dan Februari, itu di dalamnya terdapat file-file berdasarkan urutan tanggal, dari tanggal 1, 2, dan seterusnya, begitu. Kemudian sistem geografis, di mana sistem ini merupakan suatu sistem berdasarkan wilayah daerah tertentu. Dalam hal pengelompokannya didasarkan seperti kepulauan, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Ini contohnya ini Provinsi Sumatera Barat ya. Di dalamnya itu ada Padang, dan di dalamnya Padang itu ada Padang Utara dan Padang Barat. Kemudian ada sistem nomor, di mana sistem ini penyimpanannya dengan menggunakan urutan angka sebagai pedoman dalam mengaturnya. Penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Ini contohnya file kepegawaian dengan nomor 12, kemudian di dalamnya ada pengadaan dengan nomor 1210 dan mutasi 1211. Dan di dalamnya pengadaan itu terdapat formasi dengan nomor 121001, penerimaan 121002, pengangkatan 121003, dan di dalam mutasi terdapat kenaikan pangkat dengan nomor 121101. Selanjutnya ada sistem subjek, di mana sistem ini disusun berdasarkan kesamaan subjek atau pokok permasalahan yang dimuat di dalam tiap wakat. Ini terdapat 3 tingkatan. Yang tingkat pertama itu ada subjek, tingkat yang kedua ada subsubjek, tingkat yang ketiga ini ada folder atau sub-subsubjek, begitu. Kemudian yang terakhir ada sistem gabungan, di mana sistem ini penyimpanan arsipnya berdasarkan penggabungan dari 2 atau lebih sistem. Ini contohnya. Coba Mbak Silma. Menurut Mbak Silma nih, ini merupakan sistem gabungan apa dan apa ya, Mbak? Ya, Bu. Ada? Ada, Bu. Ya, silakan dijawab ya, Mbak Silma. Ya, kalau menurut saya itu termasuk gabungan antara sistem subjek dan sistem abjad. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, 100 buat Mbak Silma ya, benar sekali bahwa contoh tersebut itu merupakan gabungan dari sistem subjek sebagai sistem utamanya dan sistem abjad sebagai sistem penunjangnya. Ibu sudah buatkan video mengenai contoh sistem penyimpanan arsip ya. Ini bisa dilihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperhatikan cara penyimpanan arsip menggunakan sistem subjek. Diperhatikan ya anak-anak. Nah, ini sudah terdapat contoh surat yang akan kita arsipkan. Langkah pertama yaitu kita mengisi lembar disposisi. Berikut format lembar disposisi. Nah, pertama kita mengisi dulu lembar disposisi. Yang terdiri dari ini merupakan proses pengisian lembar disposisi ya, bisa dilihat, dipahami. Asal surat, perihal, diteruskan pada siapa surat tersebut, catatan, dan instruksi pimpinan. Setelah itu, lembar disposisi disatukan dengan surat dan dimasukkan ke map. Selanjutnya diteruskan kepada pimpinan. Setelah ditindaklanjuti oleh pimpinan, biasanya lembar disposisi bertuliskan lanjutkan. Berarti surat ini siap diproses untuk dilanjutkan kepada manajer pemasaran. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kartu indeks. Berikut format kartu indeks. Nah, ini selanjutnya itu mengisi kartu indeks ya. Kemudian kartu indeks tercantum pada lembar disposisi. Teks terdiri dari judul surat, ini proses pengisian kartu indeks. Untuk kode suratnya, menyesuaikan klasifikasi arsip yang diterapkan di PT Jaya Usaha. Nah, ini bisa diperhatikan. Arsip, sistem subjek dan wilayah PT Jaya Usaha. Pada surat ini, perihalnya yaitu pesanan barang, berarti kodenya PB. Pesanan barang ini memesan alat tulis kantor, yaitu kodenya
01. Kemudian perusahaan yang memesan beralamat di Surabaya dapat dilihat di kodnya. Kode suratnya SPG. Untuk bagian ini ditulis 2 kata dari judul surat, yaitu MA. Selanjutnya yaitu memasukkan surat yang telah diform ini ke dalam folder. Foldernya menggunakan rang gantung. Setelah itu kita beri tag kode surat. Kemudian kita masukkan ke dalam tulisannya. Nah, itu contoh dari sistem gabungan ya anak-anak. Bagaimana, apakah sudah dipahami? Ya, Bu. Oke, baik. Sampai ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya, Ibu kasih waktu. Lalu dia mau bertanya. Ya, silakan Mbak Sinta. Tolong jelaskan lebih detail mengenai sistem penyimpanan arsip, Bu. Tadi belum begitu jelas saya. Oke, baik. Tujuan penyimpanan arsip. Iya, Bu. Oke, nah tujuan yang pertama itu agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Nah, apabila menggunakan sistem penyimpanan arsip kan nanti sudah tertata begitu ya. Berarti apabila dibutuhkan kembali itu bakal lebih cepat dan mudah begitu. Kemudian yang kedua itu menunjang terlaksananya penyusunan arsip dengan efektif dan efisien. Jika arsip sudah tertata dengan baik, nanti penyusunan data itu akan lebih baik juga, lebih tepat, baik dalam penyusutan hard copy maupun soft copy-nya. Kemudian yang ketiga itu ada menjaga agar data dan informasi di dalam arsip dapat ditempatkan di tempat tertentu. Jadi dikelompokkan dengan data sejenis begitu. Itu hanya bisa diakses oleh bagian yang terkait saja. Dan yang keempat itu ada menjaga dari kehilangan informasi yang terdapat di dalam arsip. Jika arsip tidak disimpan dengan baik, maka resiko itu akan hilang, akan tercecer begitu. Bagaimana Mbak Sinta, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa sih? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Bu. Silakan. Jadi, kesimpulannya itu sistem penyimpanan arsip merupakan cara yang dilakukan untuk menyimpan berkas, sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat. Tujuannya yaitu agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali cepat dan tepat. Sistem penyimpanan terdiri dari sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, subjek, dan gabungan. Seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali ya Mbak Lutfi, terima kasih. Intinya yaitu sistem penyimpanan arsip merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi, di mana penataan sistem penyimpanan arsip ini dalam proses pencarian informasi atau data itu akan semakin lebih efisien dan meningkatkan efektivitas dalam suatu program kerja. Nah, selanjutnya ini ada tugas praktik ya. Silakan membuat video mengenai sistem penyimpanan arsip. Kalian boleh milih salah satu dari ke-6 sistem ini. Kemudian pengumpulannya dikirim ke email Ibu, ini sudah tertera ya. Untuk batas waktu pengumpulan itu maksimal tanggal 30 Desember 2020. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Oke, jika ada, silahkan kalian mencari materi mengenai pengelolaan surat masuk dan keluar untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya ya, biar sudah mempunyai bekal kalian. Oke, berarti tadi yang sudah berpendapat dan menjawab itu ada Mbak Silma, Mbak Sinta, Mbak Natasha, dan Mbak Lutfi ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan.
Sekian dan terima kasih atas antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.